Dengarkan serial Kaidah-Kaidah Kehidupan dalam Al-Quran yang diambil dari kitab Qawaid Quraniyah karya Asy-Syaikh Dr. Umar Al-Muqbil bersama Ustaz Nur Fajri Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih bersama kitab Qawaid Quraniyah 50 kaidah dari Al-Quranul Karim dalam jiwa dan dalam kehidupan, di mana kita sudah sampai di kaidah yang keempat, Al-Qaidatur Rabi'ah, yang merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam dua ayat, Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75, ayat yang ke-14 dan 15. Dan justru manusia sangat jelas melihat dirinya sendiri, sangat tahu dirinya sendiri, walau alqa ma'adhirah, meskipun dia mengemukakan alasan-alasan. Kaidah ini merupakan salah satu kaidah yang sifatnya merupakan interaksi dengan diri sendiri. Karena kaidah-kaidah yang akan dibahas oleh Syekh Dr. Umar Al-Muqbil hafizahullah adalah kaidah-kaidah yang dapat digunakan dalam interaksi sesama manusia dan dapat juga digunakan dalam interaksi manusia terhadap dirinya sendiri. Kaidah ini yang keempat terkait dengan bagaimana manusia menyikapi dirinya sendiri. Dan ini salah satu sebenarnya kaidah ini salah satu solusi mengobati penyakit-penyakit hati. Sekaligus juga merupakan tangga untuk naik setapak demi setapak, satu anak tangga demi anak tangga berikutnya, menapaki jalan tazkiyatun nufus, jalan mensucikan jiwa. Terlebih memang Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah 15 sumpah untuk menegaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha di surat Asy-Syams, surat yang ke-91. Bersumpah 15 sumpah untuk menegaskan bahwasanya telah beruntunglah mereka yang mensucikan diri dan sebaliknya telah merugilah mereka yang menodai kesucian jiwa tersebut. Dan kaidah ini simpelnya bermakna bahwasanya manusia sekalipun dia berusaha untuk memberikan dalih-dalih, alasan-alasan, alibi-alibi terhadap perbuatan buruknya, terhadap ucapan dari dirinya yang tidak baik, tetap saja dirinya sendiri ini tahu dirinya salah. Tetap saja kita sendiri tidak bisa membohongi jiwa kita. Dan menariknya yang perlu diperhatikan oleh kita adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata basirah di sini. Basirah yang dikemukakan oleh sebagian penafsir seperti Al-Imam Al-Qurtubi bahwasanya basirah di sini bermakna basir tetapi memiliki sighah mubalaghah, memiliki unsur hiperbolik seperti da'iyah, allamah, dan semisalnya. Berarti jiwa ini sangat basir. Dan basir artinya melihat dengan dalam, melihat dengan jelas, melihat dengan mata hati. Seolah-olah kita ini sekalipun beralasan, tetap saja kitalah yang sangat tahu apa yang kita lakukan di dalam diri kita sendiri. Sejatinya ayat ini bicara tentang hari kiamat, karena konteksnya dalam surat Al-Qiyamah memang sedang membicarakan kejadian-kejadian di hari kiamat dan setelahnya. Yani Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana ditafsirkan Ibnu Abbas mengatakan justru diri kalian sendirilah yang kelak basirah akan tahu apa yang kalian perbuat, yakni basirah menjadi saksi-saksi. Dan ini penafsiran kebanyakan ahli tafsir terkait ayat ini. Ini bahkan jiwa sendirilah, jiwa kalian sendirilah yang kelak menjadi saksi atas perbuatan buruk kalian. Tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi, dan seterusnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan
mereka berbicara kepada kami, dan kaki mereka bersaksi kepada kami atas apa yang mereka perbuat. Dan ayat yang semakna ada juga di surat-surat yang lain. Nasallallahu al-afiyah. Para pendengar yang dimati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk penerapan kaidah Qur'aniyah ini adalah yang pertama, ketika seorang manusia ini berinteraksi dengan nas-nas syariat, dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mungkin saja datang kepadanya ayat atau hadis yang jelas, yang muhkam, yang tidak ada keraguan tentang maknanya. Bahkan para ulama tidak berselisih pendapat tentang bagaimana memahaminya, serta mereka tidak berselisih pendapat hukumnya apa, wajibkah, haramkah, atau apa. Tetapi ternyata ada saja orang yang ternyata masih mencari-cari agar bisa mendapatkan fatwa lain, bisa mendapatkan dalil lain. Seperti itu terus. Padahal jelas hukum sudah termasuk hal yang jelas dalam Islam. Tapi demikian, kepada orang ini sangat layak dibacakan ayat balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adzirah. Sungguh jiwa engkau sudah tahu ini adalah kebenaran, inilah hukum yang sejati, meskipun engkau berusaha mencari-cari alasan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, Fasubhanallah, betapa seringnya di sebagian dada orang-orang ini perasaan kurang senang terhadap ayat dan hadis atau hukum yang telah jelas. Bahkan mereka berandai-andai seandainya hal tersebut belum ada, seandainya ayat tersebut tidak ada, hadis tersebut tidak muncul. Dan hal inilah yang juga disinggung oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam buku beliau Sail Khatir, di mana beliau mengatakan bahwasanya sebagian orang yang dianggap dan dipandang berilmu serta soleh terkait masalah-masalah yang syubhat masih samar-samar hukumnya, yang nampaknya haram tapi mungkin saja boleh, perkaranya masih meragukan, maka jiwa ini, kata beliau, mengatakan, engkau tidak melakukannya karena engkau tidak mampu. Silakan lakukan dulu. Setelah engkau hampir mampu melakukannya atau sudah mencobanya, kemudian engkau tinggalkan, barulah engkau dianggap meninggalkan sesuatu secara hakiki. Akhirnya jiwa tersebut kemudian mencoba perkara yang meragukan tadi, kemudian terus hingga akhirnya dia tinggalkan. Tapi terkadang nanti ikut lagi, ada perkara yang samar lagi, melakukan hal yang sama, terus seperti itu, sehingga akhirnya hal tersebut mewariskan kegelapan di dalam jiwa. Hingga akhirnya Imam Ibnu Jauzi mengatakan, maka yang terbaik dalam hal ini adalah memutus faktor-faktor yang mungkin membawa fitnah, membawa hal-hal yang meragukan tadi, dan meninggalkan, mengambil keringanan dengan melakukan hal yang belum jelas keharamannya tadi, karena kelak bisa jadi ia akan membawa dan menggiring kita kepada hal-hal yang tidak boleh. Para pendengar yang dirahmati Allah, begitu juga termasuk bentuk penerapan kaidah kehidupan ini adalah bahwasanya di antara manusia ada yang memiliki hobi, naudzubillah min dzalik, mencari-cari, menstalking kesalahan orang lain, seraya ia lalai daripada kesalahan dirinya. Dan inilah tafsiran Imam Qatadah rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan kaidah kita ini, balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adzirah. Balil insanu ala nafsi basirah, maknanya kata beliau adalah manusia ini sangat detail melihat aib orang lain, tetapi lalai daripada dosa-dosanya. Dan ini jelas hal yang merupakan tanda-tanda buruknya keimanan seseorang, sebagaimana dikatakan oleh Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani, jika kalian melihat ada seseorang yang hobinya mencari-cari, mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan orang dan lupa daripada kesalahan-kesalahannya, maka ketahuilah bahwasanya dia sedang mendapatkan makar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, sampai kepada aku berita bahwasanya Abdul Malik bin Marwan berkata kepada Hajjaj bin Yusuf, tidak ada seorang melainkan
dia seharusnya lebih mengetahui tentang aib dirinya. Maka celalah dirimu sendiri dan jangan sembunyikan aib-aibmu dari dirimu sendiri sedikit pun juga. Dari sinilah terkenal perkataan sebagian as-salafus saleh yang mengatakan anfa'us sidqi an tuqirra lillahi bi'uyubi nafsik. Kejujuran yang paling bermanfaat adalah engkau mengakui pada Allah Subhanahu wa taala akan aib-aib engkau. Dua statement terakhir disebutkan oleh Imam Abu Nuaim, Al-Hafidh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bentuk pengamalan dari kaidah ini adalah jika seandainya ada orang yang berdebat membela dirinya sendiri, sementara dirinya sendiri tahu bahwasanya ia salah, tidak benar, maka berlaku buatnya kaidah ini. Balil insanu ala nafsi basira walau alqa ma'adzirah. Sebagaimana hal ini juga diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan ayat ini, kaidah ini. Karena bisa saja dia beralasan mendebat orang lain, tapi dirinya sendiri sejatinya tahu bahwasanya ia lah yang bersalah. Di antara makna dan pengamalan kaidah Qur'aniyah ini juga adalah bahwasanya seseorang lebih sibuk mengecek aib-aibnya dan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan waktu-waktu yang ada, manfaatkan setiap saat dari kehidupannya untuk menghilangkan keburukan-keburukan dalam dirinya. Dan ini termasuk bentuk jihad melawan hawa nafsu yang sangat terpuji. Dan jangan sampai ia merasa tenang dengan adanya aib-aib dalam diri tersebut dengan beralasan, saya kan memang seperti ini, atau beralasan saya sudah terbiasa dari dulu seperti ini. Karena sejatinya tanya diri Anda, balil insanu ala nafsihi basir walau alqa ma'adzirah. Betulkah memang seperti itu diri Anda? Anda yang lebih tahu. Pasti jawabannya bukan. Jawabannya bukan. Dan perhatikanlah kisah menarik dalam kehidupan Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, di mana beliau juga menyinggung kaidah kehidupan ini, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Kata beliau, dahulu saya memiliki aib-aib dan saya senantiasa melakukan riyadhah, melakukan tazkiyatun nafs, memperbanyak ibadah, melawan hawa nafsu, bersedekah, menuntut ilmu, dan seterusnya, bergaul dengan orang soleh. Dan aku juga membaca apa yang dikatakan oleh para nabi dan orang-orang yang soleh terdahulu dan yang belakangan mengenai akhlak dan adab terhadap jiwa. Dan aku berjuang mengobati jiwaku tersebut sampai akhirnya Allah bantu aku untuk menyembuhkan sebagian besar dari penyakit-penyakit hatiku dengan taufik dan karunia-Nya. Dan kata Ibnu Hazm, kesempurnaan keadilan dan sempurnanya riyadhah, pensucian jiwa, adalah dengan mengakui bahwasanya diri ini pernah bersalah, pernah memiliki aib, dan kemudian aib tersebut Allah bantu hilangkan dengan taufik dan karunia-Nya, sehingga kelak di waktu yang mendatang terus kita ingat nikmat ini sehingga tidak diulangi lagi insyaallah ta'ala. Kemudian Ibnu Hazm menyebutkan beberapa aib yang beliau nyatakan ada pada diri beliau, dan bagaimana Ibnu Hazm ini, al-Imam, berusaha mengalahkan aib-aib tersebut, dan bagaimana beliau kemudian menang dari sebagian besar perjuangannya. Kisah menarik yang beliau sebutkan dalam kumpulan tulisan beliau di kompilasi berjudul Rasail Ibni Hazm. Dan termasuk juga para pendengar sekalian, bentuk pengamalan kaidah Qur'aniyah ini adalah bahwasanya manusia selama ia tahu bahwasanya dialah yang paling tahu tentang dirinya, dialah manusia yang paling faham kondisi keimanan, kondisi rohaninya, kondisi akhlaknya, wajib atas dia agar menyadari tatkala manusia memujinya, mungkin pada suatu kesempatan dengan pujian-pujian yang indah, maka dia harus sadar
bahwasanya dirinya yang lebih tahu tentang dirinya sendiri daripada orang lain. Orang lain memuji dengan pujian tertentu yang jujurlah engkau wahai diri, betulkah engkau seperti yang mereka puji atau tidak? Sehingga dengan demikian manusia yang faham dan menerapkan kaidah ini, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah, tidak akan tertipu dengan manisnya pujian orang. Yang pujian tersebut kebanyakannya tidak tulus, andai pun tulus, kebanyakannya tidak sesuai dengan fakta. Manusia pasti tahu bahwasanya apa yang dia nampakkan seringkali yang di dalamnya belum tentu berkualitas sama. Sedikit sekali orang yang beruntung memiliki kualitas amalan zahir yang kalah kualitasnya dari amalan hati. Kebanyakan dari kita sebaliknya justru. Nasallallahu afiyah. Semoga Allah sucikan dan bersihkan hati kita sehingga lebih baik daripada amalan zahir kita. Para pendengar, termasuk juga bentuk pengamalan kaidah kehidupan ini adalah agar manusia senantiasa mengakui dosa-dosa dan kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala berdoa. Dia yang paling tahu, dia mengakui kesalahan dirinya, bal insanu ala nafsi basir. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi. Para nabi sejak nabi yang pertama, ayah kita Nabi Adam alaihissalam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat 7 surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama yang mengakui kesalahannya dengan mengatakan qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Surat Hud surat 11 ayat 47. Nabi Musa pun demikian, rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Dan terus sampai nabi kita, nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelum beliau semuanya orang-orang soleh, para as-salafus soleh, para ulama, mereka terkenal mengakui kesalahannya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana diri tersebut yang berdoa, yang bermunajat lebih tahu tentang dirinya sendiri daripada orang lain yang mungkin seringkali menganggapnya soleh, padahal belum tentu demikian. Dan terlebih sedang berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang dirinya daripada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dirinya daripada diri sang hamba itu sendiri. Allah lebih tahu kesalahannya yang mungkin dia tidak sadari. Allah lebih tahu kekurangan yang mungkin dia anggap itu bukan kekurangan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjanjikan ampunan buat mereka. Allah berfirman di surat 9, surat At-Taubah ayat 102, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu 'amalan shalihan wa akhara sayyi'an 'asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada lagi sekelompok orang beriman yang lain yang tadinya mungkin bercampur pada dirinya kemunafikan, mengatakan dengan penuh pengakuan pada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya, khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'an, mencampur dalam kesehariannya amal-amal soleh dan amal-amal buruk. Asallahu an yatuba alaihim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dari sinilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan ketika menyinggung ayat ini bahwasanya mengakui dosa termasuk perangai orang yang bertobat dari kemunafikan, termasuk perangai orang yang jujur imannya, dan mafhum mukhalafahnya adalah orang yang munafik. Di antara ciri mereka adalah tidak mau mengakui dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi di hadapan manusia. Nasallallahu al-afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ampunan agar kita semakin tahu diri, bal insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersedia di YouTube, Spotify, dan TikTok Yayasan Bisa.